مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 319. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal, halaman 318 lah. Halaman 318. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Baris ke 8. Nomor 2, kita nih disuruh waspada kepada oknum-oknum yang menyesatkan di akhir zaman, disebut dengan abna'uz zaman, anak-anak zaman yang dapat merusak moral kita ini. Siapa di antara mereka itu? Yaitu ulama yang jahat, dalam kurung bahasa Arabnya ulama usu, ulama orangnya berilmu tapi akhlaknya jahat. Nah, atau bisa juga orangnya ini dasar bujur kada beilmu gitu nah, menyesatkan. Orang ini kada beilmu tapi bisa menyesatkan. Nah, atau bisa juga jadi orang beilmu cuman dengan ilmunya itu dia mencari keuntungan dunia. Dia berdakwah mencari dunia, bukan mencari akhirat. Disebut dengan juga ulama su, ulama yang jahat, atau bisa juga ulama yang menyesatkan. Ada ulama yang mengajarkan tamat salat, tamat sembahyang. Nah, itu ulama yang jahat. Ulama yang benar itu kada pernah mengajarkan tamat salat, tamat sembahyang. Nah, itu kita jangan ikut-ikutan. Ada juga yang mengajarkan tidak perlu puasa, kada perlu puasa Ramadan. Jadinya nih, cukup ditebus dengan uang. Ujarnya nih. Nah, kita jangan percaya kita. Hanya kita harus kuat ilmu agama kita, ilmu pengetahuan kita, supaya jangan ditipu kita. Walaupun pina meyakinkan penampilannya, jadinya boleh aja kada puasa tuh jangan. Kena diganti dengan bayar duit 50.000 misalnya, bersedekah ke fakir miskin, sama aja juga aja. Nah, kayak itu nyaman orang sugih aja lah. Orang sugih berduit, kau aja kada puasa. Orang kada berduit apa enggak ya, Pak? Nah, itu menyesatkan juga. Atau bisa juga lah, boleh aja kada sembahyang tapi dibayari pakai duit. Ujarnya nah itu menyesatkan juga kita.
Ada juga ulama yang mengajarkan bahwa barang siapa yang ikut pengajiannya pasti masuk surga tanpa dihisap. Nah, itu sudah lain sudah bila ada orang kayak itu. Misalnya dipanggil orang guru kah, ulama kah, jarnya bila umpat pengajian kunih, ikam pasti masuk surga. Tapi sudah gini, jamaah kunih bila nak masuk surga bayar 10 juta. Ikam ku jamin masuk surga. Bukan cuma ikam jar, bahkan orang tua, bahkan mama abah ikam masuk surga juga ya, ku jamin ya. Atau anak istri, anak bini ikam juga dijamin tidak dihisap, artinya pasti masuk surga tanpa hisap. Nah, kadida kayak itu, kadida nang wani menjaminnya nang kayak itu, tahu-taunya wani menjamin gitu. Nah itu sudah menyimpang sudah tah. Jangan kita terpengaruh, jangan kita ikut-ikutan. Tapi lah mun orang dasar kulir panyumbahyang, nah itu bisa tompatnya cocok dengan hawa nafsunya. Dasar orang kulir pamuasa, apalagi dasarnya kada di bisi ilmu agama, dikiranya bujur. Nah pas benar nih jar, lawan kehendak seorang jar. Nah bisa. Bahkan jadinya tadi bila ikut pengajian ku nih, pokoknya bila ikut pengajian ku, apalagi misalnya bayar 10 juta aku, biar ikam kada sembahyang, biar ikam kada puasa, ikam dapat sertifikat sudah masuk surga tanpa hisab. Nah itu sudah menyesatkannya kelak. Nah jadi makanya perlu kita kuat ilmu agama, jangan sampai kita tak bawa-bawa aliran seperti itu. Dalam hal ini kita akan ikut terjerumus pada kesesatan mereka jika tidak kita hadapi dengan kekuatan idrak. Apa itu idrak? Pemikiran dan ilmu pengetahuan. Amun orang pintar kan dia punya pemikiran, berpikir dulu ini. Orang-orang itu pikir bisanya dengan pemikiran bisa membedakan, oh ini nang sasat nih. Amun orang kada berpikir lagi tuh, nah maunya umpat ngomong kayak kita kan, kita pikirkan dulu, kita teliti dulu, bujurkah ini pengajiannya ini atau ajarannya nih. Nah kita ini harus punya pemikiran dan ilmu pengetahuan supaya jangan kita ditipu oleh mereka, dibunguli oleh mereka itu. Apalagi misalnya ngaku-ngaku wali pulang orangnya misalnya. Nah kajian sejarah para wali dan ulama-ulama saleh dahulu, mereka tidak ada yang berbuat demikian. Maksudnya tidak ada yang tamat salat, tidak ada mengajarkan tentang tamat salat. Sejarah ulama-ulama kita bahari yang soleh-soleh, wali-wali bahari, bahkan Rasulullah pun kadeda melajari tamat sembahyang, kadeda melajari ampih sembahyang, kecuali mati kan hanya ampih sembahyang. Masih hidup ini, masih berakal ini, tetap sembahyang, mereka tetap sembahyang. Bahkan di antara mereka ada yang salat sampai 1000 rakaat semalam. Nang kaya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu ujar 1000 rakaat semalaman sembahyang. Itu juriat Rasulullah, para salafus saleh itu mereka sembahyang. Bahkan datuk mereka Rasulullah sembahyang sampai bengkak batis. Bila ada ajaran bina lain, nah itu lain sudah ya kalau lagi sampai tamat sembahyang itu. Maka itu tuh diwajib kita membubarkan lah itu lah, atau dilaporkan kepada KUA, kepada MUI untuk dibubarkan ajaran seperti itu. Atau sekurang-kurangnya kita padahi, misalnya ada kawan kita nang umpat pengajian itu tamat sembahyang, kita padahi gitu. Nah, tentang ulama yang menjamin masuk surga tanpa hisab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai penghulu ahli surga
tidak pernah berkata, kada pernah Nabi berpandir kayak ini nah, siapa yang ikut pengajianku masuk surga tanpa dihisap, juga orang tua dan anak istrinya masuk surga tanpa hisap bila inya ikut pengajianku. Kada Nabi berpandir kayak itu. Nah, Nabi jangan ada berpandir kayak itu. Ada misalnya orang zaman sekarang pindah bawa wani menjamin orang masuk surga, nah lain sudah itu. Ini tidak ada dalam sejarah. Ada dalam sejarah Nabi kayak itu. Padahal Nabi itu ahli surga ya Allah. Jelaslah apabila ada ulama yang berani berkata seperti itu, ia adalah ulama ahli su atau ulama ussu, ulama yang jahat, ulama yang menyesatkan umat. Sesat dan menyesatkan orang ini. Nah, ibaratnya tuh setan baikong, setan berwujud manusia nih. Nah, itu sesat dan menyesatkan, bahkan kafir. Kalau membadahkan kada wajib sembahyang tuh kafir, murtad lah ibaratnya tak. Nah, kalau dalam hukum Islam itu disuruh bertobat, amun kada akan bertobat dipenggal kepalanya, dipancong lehernya. Nah. 3. Kelompok yang sesat. Selain ulama yang sesat, ada kelompok atau aliran sesat. Ini juga diperlukan idrak atau pemikiran dan ilmu pengetahuan yang kuat untuk menghadapinya agar kita tidak ikut terjerumus dalam kesesatannya. Kalau misalnya ada di akhir zaman ada kelompok-kelompok sesat misalnya, jangan ikut-ikutan kita. Kan di dalam kitab Tuhfatur Raghibin yang kita sudah tamat berapa situ aliran-aliran yang sesat ya lah, macam-macam Mujassimah, Mu'tazilah, ya kalau Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya itu, dengan bermacam-macam etikat mereka itu. Nah, kita sudah tahu di kitab kita. Nah, sudah kita bisa membedakan mana aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana aliran yang sesat menyesatkan. Nah, perlu kita pemikiran dan ilmu pengetahuan yang kuat supaya jangan kita tidak ikut-ikutan terjerumus dalam kesesatan. Yang lebih bagusnya lagi kita bisa menyelamatkan mereka yang tersesat itu sehingga ke jalan yang benar. Ada banyak aliran-aliran sesat. Yang 70 berapa golongan itu nah, jangan Nabi dan hadis itu. Di antaranya aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar bubuhannya itu ngaran nabi buhannya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, yang muncul tuh pertama kali aliran Ahmad di daerah India. Nang inya nang mengaku sebagai nabi itu kan, nang bengaran Mirza Ghulam Ahmad itu kan matinya ini kan di WC aja. Matinya di WC. Tahu-tahu kepleset ke apakah? Amun di Indonesia kan ya bahari Ahmad Musaddiq. Ada juga ngaku Jibril lah. Siapa tuh nang babinian itu? Lia Eden. Ngaku malaikat kah itu? Nah itu iya juga tuh aliran-aliran sesat ada aja pengikutnya, tapi kada lawasan itu. Setemata bubar ya kalau. Ya. Ada juga kelompok yang hanya percaya Al-Quran, tidak percaya kepada hadis. Ini sesat juga. Karena percaya dengan hadis Nabi, percaya Al-Quran aja. Nah, sesat juga. Ada juga yang hanya percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak percaya dengan ijma' ulama dan qiyas fuqaha, qiyas ulama-ulama fikih. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, dasar hukum kita kan Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ulama ya kalau.
qiyas nya ada nang Quran hadis saja. Kembalilah kepada Quran dan hadis ya. Nya kada memakai nang ijma ulama, qiyas ulama itu kan memakainya agak sempit buahnya memaham akan agama Islam. Nah, setelah kita berusaha menjadi mukmin, orang yang beriman yang kuat, keimanan kita pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu dan Al-Matinu juga akan membuahkan yang pertama kan kita tuh menguati, diantaranya menguati ilmu agama ya lah, supaya kita kada tersesat. Buah keimanan daripada nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Kemudian yang kedua ini apa? Buahnya nih, buah keimanan nih kepada nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin. Apa jadi? Kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa kekuatan sendiri. Nah, contoh misalnya kita alhamdulillah diberi kekuatan dalam ilmu agama, dalam ilmu agama, sehingga kita kada umpat terjerumus kepada ajaran sesat. Ingatakan ini kekuatan Allah. Aku kawa menghindar nih karunia Allah. Aku kada bisa daya dan upaya. Nah itu buahnya nih. Ada merasa deh. La haula wala quwata illa billah. Aku nih kada tersesat. Ini min fadlillah juga. Haza min fadli rabbi ya karunia. Daripada tu Tuhanku amun orang nang inya misalnya berilmu aja tapi kada tauhid kada tauhidul af'al, nya terjebak di situ. Terjebak dalam ujub, merasa hebat. Nah, terjebak juga masih oleh tipu daya setan. Nah, jadi kita jangan merasa kuat. Nah, ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah punya 5 macam kekuatan yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Tetapi kita tidak boleh merasa semua itu kekuatan dari kita, dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kudrat dan iradat Allah. Ya intinya tadi kita nih kada coba apa-apa, kada bisi apa-apa, kada coba apa-apa deh. Semata-mata itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu demikian, kita mampu nih menyadari diri kita ini kada bisi kekuatan, hanya kekuatan Allah Ta'ala aja nih tuh. Nah, segala sifat tercela akan hilang dari dalam diri kita. Di antaranya ujub, kada ada. Kalau ujub tuh misalnya merasa hebat diri, kada ingat itu pertolongan Allah. Nah, ujub kada ada, takabur kada ada, ya Allah. Riya, nah padang dia agak-akan ampun Tuhan juga misalnya, ya Allah. Nah, hilanglah dari kita segala sifat tercela. Inilah buah keimanan kepada kedua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawiyyu dan Al-Matinu. Nah, yaitu apa? Yang pertama, berusaha menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat imannya misalnya lah, kuat ilmu agamanya, kuat ibadahnya nih. Kuat istiqomahnya. Tapi ingatakan, nah, dan mengembalikan kekuatan itu kepada Allah. Ingatakan kita kembalikan kekuatan itu, Allah yang punya kekuatan. Kita nih kada daya dan upaya. Ini tuh dua akhlak itu, dua buah keimanan itu apabila kita beriman kepada Al-Qawiyyu Al-Matin hendaklah ada pada diri kita. Ya, artinya kita beribadah, ya kalau beramal saleh, meninggalkan maksiat, ingatakan itu karunia Allah Ta'ala semata-mata. Kita jangan merasa diri. Nah, itu aja kesimpulannya dah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala juga yang lebih mengetahui dengan yang benar. Terus akan lah. Ya, hanya beberapa menit dah, sedikit lagi nah. Kemudian terus makrifat
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waliyyu. Al-Waliyyu. Allah taala itu wali dia. Nih kita udah pahami apa makna Al-Waliyyu tuh. Al-Waliyyu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-56. Dari beberapa pendapat tentang makna Al-Waliyyu ini, kita ambil satu, yaitu yang mencintai orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan cinta yang khusus. Nah, itu makna Al-Waliyyu. Allah Ta'ala tuh mencintai akan orang-orang yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, tapi dengan cinta yang khusus. Dengan cinta yang khusus. Nah, secara umum Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, baik imannya itu hanya 5 atau 10% atau lebih. Namun dari sekian banyak orang-orang yang beriman itu, ada orang-orang yang mendapat cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita aja tah. Kita kan bisa anak. Kemudian ada anak orang lain, tentunya kita kan lebih mengkhususkan cinta kita kepada anak kita. Yalah, karena itu memang anak kita dekat dengan kita, kita kayaknya lebih mencintai anak kita tuh dibandingkan orang lain. Bukan kada cinta lawan anak orang lain tuh. Nah, itu ada cinta yang khusus dari Allah Subhanahu kepada hambanya. Sebenarnya seberataan orang beriman ini cintai Tuhan ya, berataan. Orang yang beriman ini dipilih Tuhan menjadi orang beriman, dicintai, tentunya dicintai Tuhan. Cuma ada orang-orang yang khusus mendapat kecintaan Allah, itu namanya Al-Waliyyu. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Waliyyu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-Baqarah ayat 257. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman kayak apa dulu? Diteruskan dengan kalimat sesudahnya, Dia mengeluarkan mereka. Oh, ini bukti Allah cinta lah kepada orang beriman nih. Dia keluarkan mereka orang beriman tuh asalnya nih dari kegelapan. Anggaplah kegelapan asalnya kafir, menuju cahaya iman. Nah, tandanya Tuhan sayang toh lawan seseorang itu, dipilih Tuhan dia menjadi orang yang beriman. Makanya kan ada doa Nabi nih. Doa Nabi, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dengan salah satu dua Umar gitu. Nah, artinya siapa yang dicintai Tuhan? Oh, ternyata Umar bin Khattab. Kan yang dimaksud Nabi itu, kuatkanlah Islam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dua Umar. Entah itu Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham itu Abu Jahal. Ternyata Allah cinta kepada Umar bin Khattab. Lalu dipilihlah Umar bin Khattab, dapat hidayah. Lalu masuk Islam Umar bin Khattab. Lalu sebab itu Islam menjadi mulia. Artinya berpengaruhlah Islam dengan salah satu orang yang jagau nih masuk Islam, Umar bin Khattab. Lalu ternyata Allah Ta'ala menyayangi Umar bin Khattab dibandingkan Ammar bin Hisham, ya Abu Jahal. Nah, itu. Jadi orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkannya daripada kegelapan menuju cahaya iman. Nah, jadi kita nih harus merasa kasih sayang Tuhan tuh. Kita nih hati kita harus menyadari Tuhan tuh sayang banget lawan kita.
Karena kita ini diberi iman Islam, dipilih menjadi orang beriman, orang Islam. Itu nah. Walaupun misalnya dunia itu kadang kayak orang kafir diberi duit, kadang kayak orang kafir, tapi ada nikmat paling harat, ya nikmat iman, nikmat Islam tuh. Nah, kayak itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Al-An'am ayat 127. Artinya bagi mereka orang yang beriman disediakan dari Darussalam, itu nama surga Darussalam. Jadi jar bahari apa namanya pondok pesantren Darussalam itu diambil daripada nama surga. Kan surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Cuma di Darussalam itu digiganya sungai kelak. Nah, pas benar ya Allah kan digambarkan di Quran itu apa surga jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga, kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kecil yang jernih. Nya kayak ini Pak, di Arab itu kan tapi ada sungai jar. Di padang pasir, gurun Sahara, batu-batuan gersang. Jadi bila orang Arab nih bila mandangan sesuatu nang ada kebun di bawahnya sungai, himong benar hati. Ketujuh benar, makanya kan Nabi kita kan di Arab ya Allah, jadi turun ayat Quran itu di situ tempat gersang, lalu digambarkanlah surga itu, surga kebun-kebun indah hijau mengalir di bawahnya sungai. Nah itu di Quran itu ya Allah. Disediakan Darussalam surga pada sisi Tuhannya, dan dia mengasihi mereka. Itu kalau makna wali tadi, waliyuhum, Allah mengasihi tadi, al-waliyu itu dia Allah mengasihi mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Untungnya orang nama masuk surga itu apa? Sudah dimasukkan di surga, disayangi Tuhan pulang. Ibaratnya kita tuh numpang di rumah tuan rumah, orang tuh sayang lawan kita. Daripada lah kita umpat nebeng di rumah orang tapi orang tuh bermamai aja lawan kita, kan ada nyaman juga. Ini kita begana di rumah orang itu kita disayangi oleh tuan rumah itu ibaratnya. Nah kayak itulah ahli surga ini untungnya sudah dimasukkan ke surga, disayangi Tuhan pulang. Nah, jadi yang kita sahid tadi itu nang waliyuhum tadi, wali tadi itu artinya mengasihi, menyayangi kepada hambanya. Apakah tanda-tanda hamba yang telah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengukur diri kita nih, apakah kita sudah mendapatkan cinta yang khusus atau tidak. Kita akan di diri kita nih, aku ini sudah disayangi Tuhan kah? Adakah? Maksudnya dengan sayang yang khusus lah. Amun kita beriman ini nyata bang disayangi Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Cuman pertanyaannya, aku nih diberi cinta yang khusus kah? Diistimewakan Tuhan kah? Nah, karena kalau kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Artinya ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak merasa takut dan tidak pula mereka berduka cita. Ternyata orang yang mendapatkan cinta yang khusus itu diangkat Tuhan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nang untuk saat ini nih kayaknya kita nih belum soleh. Soalnya kita nih belum jadi wali. Paling jadi wali anak ya kalau. Nah, tapi kalau diusahi jadi kekasih Allah nih, kalau diusahi dengan kita mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah. Nya bedanya lah antara kita nih orang awam dengan para wali-wali Allah Ta'ala tuh di segi sunnahnya aja. Amun wajibnya sama aja, berarti zuhur sama pada 4 rakaat juga. Kita misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, bukan wali Allah Ta'ala 4 rakaat juga. Kadang lebih. Subuh sama pada 2 rakaat, cuma nang membedakan tuh. Kita misalnya koler menyunat, wali Allah Ta'ala menyunat
qabliyah, ba'diyah. Nah, di situ puasa sholawatnya berapa ribu sehari. Nah, nang di segi sunatnya tuh jangan membedakan. Nang antara kita orang awam dengan kekasih Allah tuh, kenapa mereka dapat keistimewaan? Mengamalkan sunnah banyak dibandingkan nang wajib. Itu jangan membedakan. Itu. Oh, jadi orang yang dapat cinta yang khusus itu dalam ayat ternyata para kekasih Allah, wali-wali Allah. Mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa berduka cita. Ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Amun kita jasidin kada kawa jadi wali kada kawa jadi wali Allah Ta'ala berdoa aja sidin kita kayak ini, ya Allah, jadikanlah ulun pecinta kekasih-kekasihmu. Muhibbin bahasa Arabnya. Jadilah ulun muhibbin atau mencintai para kekasih-kekasihmu. Mun kita kada kawa jadi wali Allah Ta'ala mencintai kekasih Allah barang. Mencintai, soalnya kayak ini ada riwayat kan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Misalnya buah-buahan wali Allah Ta'ala masuk surga Firdaus. Kita ini kada wali Allah Ta'ala, tapi kita ini menjadi pecinta wali Allah. Kan ujar hadis Nabi itu, pecinta ini akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Nah, tahun 4 juga kita dikumpulkan dengan para wali Allah di surga Firdaus. Nah, kita walaupun kita ini kada jadi wali Allah Ta'ala, cinta kita dengan para wali-wali Allah Ta'ala akan dikumpulkan dengan mereka di tempat yang mulia aja nanti di surganya Allah, surga Firdaus misalnya. Nah, kita. Nah, mereka tidak akan mendapatkan kesedihan. Jadi para kekasih Allah Ta'ala kadeda sedih lagi di dunia keluh kesah kadeda, dan haru-hara hati mereka itu tenang. Tentram dengan Allah, dengan Rasulullah, dan haru-hara kadeda juga baik menjelang kematian atau sesudah kematian nanti. Karena kekasih Allah ketika menjelang kematian diperlihatkanlah kepada mereka itu tempat mereka di dalam surga, sehingga tidak ada lagi keluh kesah, gembira aja. Kalau ayatnya itu kan sambungannya lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu kegembiraan hati hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat. Nah, mungkin itu saja yang kita baca. Nanti insyaallah kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.